Selamat datang dan terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah hadir hari ini. Kita akan memulai pertemuan kelompok kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akan masuk ke materi kita, ibu-ibu. Kita hari ini sampai ke sesi yang kelima dengan judul pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Jadi di sesi yang kelima ini ada beberapa langkah, tapi yang kita fokuskan hari ini hanya ke pengertian penelantaran anak. Belum saya lanjutkan ke materi kita yang terbaru sekarang, saya mau bertanya dulu nih ke ibu-ibu semuanya. Kira-kira ada nggak yang masih ingat apa yang kita pelajarin di bulan lalu? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Iya, pinter banget Bu Santini ya, pencegahan kekerasan terhadap anak. Kira-kira di pencegahan kekerasan itu apa yang kita pelajarin, Bu? Iya, pengertian anak, hak-hak anak ya Bu ya, jenis-jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak ya Bu. Baik, sebelum kita masuk untuk berdiskusi, saya mau tanya ke ibu-ibu, ada yang tahu nggak apa itu penelantaran terhadap anak? Iya, bener, anaknya nggak diurus ya Bu. Terus, apalagi Bu? Iya, anaknya nggak dinafkahin. Iya, bisa. Apalagi Bu, Ibu? Oke, tidak diberi perhatian yang cukup ya, mungkin orang tuanya lalai ya ibu-ibu ya. Untuk memahami lebih lanjut, saya di sini ada satu berita tentang si Tasripin. Jadi ini biar kita bisa baca sama-sama, saya bagikan ke ibu-ibu ya selebarannya ya. Ya, satu orang satu ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, saya kasih waktu untuk membaca dulu tentang si Tasripin ini. Setelah kita membaca kisahnya si Ripin ini, ya, kisah si Ripin ini, saya mau bertanya ke ibu-ibu. Saya mau bertanya ke ibu-ibu. Yang pertama nih, kita diskusi sama-sama ya ibu-ibu ya. Yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Ayo, saya tulis ya jawabannya ibu-ibu semua ya. Saya ambil yang singkat-singkatnya saja ya. Oke, nomor 1. Menurut ibu-ibu apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh si Ripin ini tadi? Iya, dia bekerja di buruh sawah ya Bu. Jadi buruh tani ya. Dia mencangkul, dia bantu nanam padi, mungkin bantu panen juga kali ya Bu ya. Pokoknya berurusan dengan sawah dia bantu ya. Terus apalagi Bu kira-kira? Iya, dia menjaga atau yang merawat adik-adiknya ya. Adik-adiknya. Maaf ya Bu kalau tulisannya kayak tulisan dokter ya. Oke, yang kedua nih yang saya tanya ke ibu dari kisahnya si Ripin ini, apakah yang dilakukan si Ripin ini layak dilakukan oleh anak seusia Ripin? Tidak ya Bu, ya tidak layak untuk dilakukan si Ripin karena di sini kita lihat si Ripin masih usia sekolah ya, masih usia sekolah. Sebenarnya di usia Ripin yang 12 tahun ini seharusnya dia masih fokusnya belajar dia Bu ya, mungkin seperti itu ya. Yang terakhir yang mau saya tanyakan, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Seharusnya apa yang dilakukan ayahnya? Iya, seharusnya ayahnya itu membimbing anaknya. Terus apa Bu? Iya, seharusnya dia menafkahi ya, menafkahi
anaknya. Oke. Ya, ini masih tanggung jawab orang tua sebenarnya. Dari kisah Siripin yang saya bagikan tadi selebarannya, si ayah Siripin ini termasuk dia menelantarkan anaknya, ya, menelantarkan anaknya sesuai dengan tema kita hari ini, judul sesi kita hari ini, yaitu penelantaran anak. Dia sudah melakukan penelantaran anak. Jadi sama-sama kita lihat di sini, Bu, ya. Kita baca sama-sama pengertian penelantaran anak. Ibu-ibu semuanya bisa kelihatan? Iya, kelihatan ya, Bu, ya. Kita baca sama saya bacakan aja deh, kalau ibu-ibu ada yang nggak nampak di belakang, nggak nampak ya. Saya bacakan. Pengertian penelantaran anak itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, baik psikisnya, rohaninya, maupun di kehidupan sosialnya. Ya, jadi benar nih, si ayah Siripin ini melakukan penelantaran karena dia tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bertanggung jawab terhadap Siripin dan ketiga adiknya. Oke, di sini juga ada arti dari anak terlantar atau pengertian dari anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 4 Pasal 1 tahun 1979. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ya, saya harap ibu-ibu semua memahami dan ibu harus bisa melakukannya di rumah, terutama di rumah ya. Ibu tidak boleh melakukan penelantaran terhadap anak-anak ibu. Jadi, saya harap semuanya kita paham. Nah, kita bertemu lagi nanti di bulan depan. Kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan lagi pengertian penelantaran anak ini. Kita lihat contoh-contoh dari penelantaran anak itu seperti apa aja. Nanti kita pahami lagi di bulan depan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Saya harap kita semua tetap semangat untuk melakukan pertemuan kelompok setiap bulan dengan rutin. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu dan salam PKH.